"Hai, Raya, dari mana?" tanya Cindy, istri dari Mas Rafa. "Lihat usahanya Mas Raffi, Mbak." Wanita cantik dengan dress selutut itu mengangguk seraya tersenyum manis. Dia memberikan segelas air putih untuk aku minum. "Terima kasih, sama-sama. Jangan sungkan sama aku. Kita ini sama-sama menantu. Harus selalu kompak. Kalau kamu butuh teman cerita, teman curhat, kamu bisa japri aku. Nanti aku kasih nomor ponselku." Aku tersenyum senang. Mbak Cindy begitu welcome denganku. Dia sangat ramah dan supel, gampang akrab sama orang baru. Berbanding terbalik dengan Mbak Syahidah. Sejak tadi, ia tidak pernah menegurku. Hanya terlihat sesekali tersenyum tipis tanpa bicara. Aku semakin curiga jika Mbak Syahidah lah orang yang telah mengirimkan surat itu. "Ke depan yuk, ngapain diem di dapur?" ajak Mbak Cindy mengapit lenganku. Aku pun berdiri dan berjalan bersamaan dengan Mbak Cindy. Duduk di sofa di samping mama mertua. Kami saling bercanda dan bercerita. Sesekali mereka menggodaku dan Mas Raffi yang masih pengantin baru. Hangatnya keluarga begitu terasa. Meski mereka orang sibuk, tapi jika mama sudah bilang harus ngumpul, mereka semua menyempatkan datang. "Yuk, semuanya bersiap, yuk," seru mama seraya berdiri dari duduknya. "Bawa pakaian yang sudah mama berikan. Ingat, tidak boleh ketinggalan," lanjutnya lagi sembari masuk ke dalam kamar. Semua orang mulai bubar dari ruang televisi, mempersiapkan apa yang ingin mereka bawa ke gedung yang sudah disewa mama untuk acara malam ini. Seperti orang bodoh, aku hanya bengong karena menyadari sesuatu. Aku tidak mendapatkan baju yang tadi mama bagikan ke anak dan menantunya. Ingin bertanya, tapi mama sudah masuk ke kamarnya. "Aku bawa apa?" ucapku lirih. "Mbak," aku memanggil wanita yang tengah membereskan barang bawaannya di sekitar ruangan televisi. Mbak Syahidah berbalik melihatku. "Aku kok gak kebagian baju yang seperti itu ya?" tunjukku pada baju berwarna biru langit yang dipegang Mbak Syahidah. Jawaban yang diberikan di luar dugaan. Mbak Syahidah hanya menggelengkan kepala seraya mengedikkan bahu. Aku jadi serba salah dibuatnya. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa susahnya hanya menjawab pertanyaanku? Setelah pertanyaanku tidak mendapatkan jawaban, aku memilih pergi ke lantai atas, masuk ke kamarku dengan wajah ditekuk. "Di mana Mas Raffi?" tanyaku bicara sendiri. Namun, suara gemericik air dari dalam kamar mandi menjadi pertanda bahwa suamiku tengah berada di sana. Aku duduk di pinggir ranjang, mengambil ponsel dari dalam tas yang setari tadi aku bawa. Untuk menelepon ibu. Rasanya sudah sangat lama aku tidak mengobrol sama ibu. Padahal baru 2 hari ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Rah. Kamu sehat, Nak?" "Sehat, Bu. Ibu baik-baik saja kan?" "Tentu saja, ibu baik-baik saja." "Oh iya, Rah. Uang yang waktu itu Nak Raffi kasih ke ibu gunakan untuk menyewa lahan sawah. Alhamdulillah, sudah bisa ditanami padi. Kamu jangan khawatir tentang keadaan ibu. Ibu akan baik-baik saja. Insya Allah, ibu akan tetap bisa makan." Aku bergeming mendengar ucapan ibuku itu. Uang dari Raffi? Uang yang mana? Jika menghitung uang hasil dari amplop pernikahan, itu tidak akan cukup untuk menyewa lahan sawah. Atau mungkin sawah yang ibu maksud 1 petak kecil yang harganya memang murah. "Rah, Raya?" "Iya, Bu." Uang yang dari nikahan aku yang ibu pakai untuk menyewa sawah?" tanyaku penasaran. "Bukan, yang itu ibu simpan buat modal."
yang ibu pakai buat nyewa yang langsung diberikan pada ibu sebelum kalian berangkat ke kota. Emangnya Raffi tidak cerita sama kamu kalau dia ngasih uang 10 juta sama ibu? 10 juta? Iya, Neng. Kamu itu jangan macem-macem di sana. Jangan buat Nak Raffi sama keluarganya tidak nyaman karena kehadiran kamu. Justru sebaliknya, harus bisa mengambil hati mertua. Anggap mereka seperti orang tuamu sendiri. Jangan bedakan mertua sama orang tua kandung. Mereka baik loh, Rah. Panjang lebar, ibu memberikan nasihat padaku. Akan tetapi, aku malah bengong dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tak tahu jika suamiku seperhatian itu sama ibu. Bahkan, uang yang Mas Raffi berikan pun aku tidak tahu menahu. Aku mengakhiri panggilan saat suara gemericik air dari kamar mandi sudah tidak terdengar lagi. Aku menoleh ke arah kamar mandi saat pintu terbuka, seorang pria keluar dari sana dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Harum sabun menyeruak, menusuk indera penciumanku. Tubuh putih Mas Raffi menjadi pemandangan indah yang mengganggu penglihatanku. Rah, mau mandi? Tanyanya. Aku tidak menjawab, malah berjalan dan langsung memeluk tubuh dingin yang masih basah dengan air. Kenapa? Tanyanya lagi. Sulit sekali untukku hanya sekedar berkata terima kasih. Aku malah terisak dengan suara tertahan. Mas Raffi membalas pelukanku, kedua tangannya melingkar di pinggang serta punggungku. Untuk beberapa saat dia diam tanpa bertanya lagi. Sampai akhirnya dia kembali bertanya, seraya menangkup kedua pipiku. Ada yang menyakitimu? Aku menggeleng. Lalu, terima kasih, ucapku terbata. Untuk apa? Untuk kebaikan Mas sama Ibu. Terima kasih banyak Mas. Untuk kesekian kali Mas Raffi menenggelamkan wajahku di dadanya, membiarkan hidungku menikmati wangi tubuhnya. Sudah menjadi kewajibanku memperhatikan orang tuamu. Aku tidak mau ibu kekurangan karena tulang punggung yang dia andalkan berubah menjadi tulang rusukku. Aku semakin mengeratkan pelukanku. Benar kata ibu, baktiku tidak boleh setengah-setengah. Aku tidak boleh membedakan orang tuaku dengan orang tuanya Mas Raffi. Nyatanya, Mas Raffi pun sudah memberikan contoh demikian padaku. Dah aku mau mandi dulu, ucapku seraya mengusap hidung yang sudah meler. Aku pun akan berganti pakaian. Setelah itu akan bersiap untuk pergi ke gedung. Tapi Mas, kok aku gak dapat seragam kayak yang Mbak dan Mas dapat ya, ucapku kembali menekuk wajah. Cup, sebuah kecupan singkat mampir di keningku. Kamu itu ratunya, tidak akan sama. Baju ratu dengan dayangnya, gaunmu sudah disiapkan di sana. Kita tinggal datang ke sana dan nanti orang-orang di sana akan menyambutmu. Mengerti? Sebenarnya aku pun sudah tahu. Basa-basi saja aku bertanya sama Mas, ucapku seraya mengerucutkan bibir. Buru-buru aku lari setelah tangan Mas Raffi melayang akan menggapai pinggangku. Usai mandi dan bersiap, aku berdiri di balkon kamar, menunggu Mas Raffi yang tengah menerima panggilan telepon dari bengkel. Entah apa yang mereka bahas, tapi semuanya tentang mesin dan mobil. Aku mana paham masalah begitu. Iseng, aku membuka aplikasi biru, membaca dan melihat postingan teman-temanku yang ada di kampung. Melihat mereka membagikan gambar, aku jadi rindu kampung halaman. Jariku berhenti bergerak saat melihat postingan ibu-ibu yang selalu eksis di sosial media. Gambar sebuah gaun pesta dengan caption yang menghadirkan sebuah ide dalam benakku. Baju pesta untuk menemani bujangku ke acara penting. Aku tertawa membacanya.
Sampai jumpa di pesta, Ibu, liriku bicara seorang diri. Aku jadi tidak sabar melihat wajah Bu Rahmi yang mungkin akan tidak percaya jika sebenarnya pesta yang dia datangi adalah pestaku. Karena aku yakin jika Arga dan Bu Rahmi memang diundang Papa untuk ikut menyaksikan hari bahagia kami. Rah, berangkat yuk. Mas Raffi sudah memanggil. Aku pun masuk menghampiri suamiku yang sudah siap untuk pergi. Ternyata di bawah pun Mama dan semua anak menantu serta cucunya sudah siap. Lagi kita jadi bulan-bulanan candaan dari semua kakak-kakaknya Mas Raffi. Aku hanya diam menunduk dengan tangan memegang jari-jari suamiku. Bersambung.